kampus, woi! Woi, anjing, kampus goblok! Kampus Unpas, kampus Unpas! Habis! Ya, untuk bikin bareng gitu Mas. iya. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pacific, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Maksud yang disampaikan bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi Oke, jumpa lagi teman-teman. Ada sesuatu yang menarik kali ini teman, berkaitan dengan demonstrasi yang sampai hari ini masih berlangsung. Tetapi kalau kita melihat di beberapa platform media sosial, sama sekali tidak ada FYP atau tontonan populer yang berkaitan dengan demonstrasi teman-teman. Coba silakan diamati, baik itu di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram, atau di platform yang lainnya. Entah ada apa gerangan dengan hal tersebut teman. Tetapi di sini yang menarik adalah ketika saya pribadi melihat beberapa video ketika aparat TNI maupun kepolisian itu terindikasi masuk ke dalam komplek kampus teman. Padahal kita ketahui baik itu aparat militer maupun kepolisian sesuai dengan undang-undang, dalam keadaan darurat apapun yang berkaitan dengan pengamanan dalam demonstrasi, dilarang keras masuk dalam kampus teman-teman. Masuk dalam institusi pendidikan. Dan kita lihat di sini, di kampus Unisba dan Unpas, aparat kepolisian masuk dalam kampus teman. Untuk apa? Untuk mengejar para demonstran, untuk mengamankan para demonstran.
Silakan teman-teman menilai sendiri urgensi dari aparat masuk ke dalam komplek kampus, teman-teman. Padahal di sini jelas bahwa area kampus digunakan untuk kepentingan medis, teman-teman. Dan ketika teman-teman demonstran dikejar dan mereka masuk ke dalam area kampus, seharusnya aparat tidak sampai masuk atau ikut masuk ke dalam komplek kampus. Sangat disayangkan, teman. Gas air mata, oi. Oh bener. Apa? Kenapa gini? Oh kasihan kayaknya ada yang ini tuh. Habis. Ternate. Iya. Nah inilah teman-teman sebenarnya gambaran ketika terjadi reformasi 98, teman. Saat itu media sosial belum terbuka saat ini. Dan ketika saat ini media sosial dalam tanda kutip sedikit banyak dibatasi, sepertinya kita kembali ke era 98. Ketika itu demonstrasi terjadi di mana-mana. Tetapi sedikit yang terpotret oleh media, teman-teman. Dan yang terjadi apa? Banyak sekali pelanggaran HAM. Bahkan sampai hari ini masih ada beberapa yang belum selesai, teman. Jangan sampai yang kita lihat saat ini adalah fenomena gunung es, teman-teman. Apa yang saat ini muncul di media sosial, video-video yang ada, itu hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Dampak dari penangguhan live TikTok saya rasa sangat besar, teman. Dan nanti kita akan melihat statement dari Menteri Komdij dan apa yang sebenarnya sebelumnya sudah direncanakan oleh kementerian tersebut, teman-teman. Apakah relevan dengan yang disampaikan?
Lalu bagaimana dampak terhadap masyarakat pada umumnya teman-teman? Bukan hanya pada aksi-aksi demonstrasi, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara umum teman. Nanti kita akan melihat itu. Ini masih mending pakai water cannon teman-teman. Kalau sampai gas air mata, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi ini. Nah ini. Serang gas air mata teman. Woi, anjing, kampus goblok! Kampus Unpas, kampus Unpas! Gimana? Anjing, sumur gas air mata, guys! Ya, semua pihak. Dari sini teman. Ya, yang pertama untuk media massa ya, dalam melakukan liputan gunakan prinsip-prinsip jurnalisme yang profesional ya, taat kode etik pastinya, dan kemudian juga ikut membantu ya mencari solusi dan menjaga persatuan lah, itu yang paling penting. Saya kira di tengah situasi seperti sekarang kita ingin semua bisa dengan kepala dingin untuk bisa mencari solusi bersama-sama dan tidak terus dibakar oleh kemarahan. Dan dalam hal ini media saya kira berperan penting untuk mendinginkan situasi ya, dan juga mencatat apa-apa saja yang penting untuk menjadi pembahasan kita bersama ya, dan berangkat mencari solusi. Iya. Untuk didudukin bareng gitu. Iya, saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini, dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia, dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini Ingat teman, ini pernyataan dari Wakil Kementerian Komdiji teman-teman. Di pernyataan ini jelas bahwa mereka akan mengumpulkan pemilik-pemilik atau penanggung jawab platform media sosial yang ada di Indonesia, teman. Tujuannya apa? teman-teman terprovokasi dari konten-konten yang sebenarnya tidak real di lapangan. Nah,
memprovokasi konten-konten yang tidak real di lapangan. Apa kaitannya dengan pembatasan terhadap live TikTok, teman-teman? Dengan adanya live TikTok dari teman-teman kita yang ada di lapangan, kita bisa melihat bagaimana tindakan dari aparat keamanan, apa yang dilakukan oleh para demonstran, apakah di situ ada provokator. Semuanya bisa dilihat dengan real life, teman-teman. Dan yang menilai siapa? Masyarakat sendiri. Dengan dibatasi live TikTok, dengan ditangguhkan, yang terjadi apa? Masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Dan ketika ada video-video yang berkaitan dengan demonstrasi, sepertinya algoritma yang berkaitan dengan demonstrasi dibatasi, teman. Coba silahkan teman-teman kembali cek di beranda masing-masing, di beranda TikTok ataupun di platform media yang lainnya. Apakah masih FYP berkaitan dengan demonstrasi? Padahal hingga saat ini masih terjadi di mana-mana, teman. Kalau kita tidak menggunakan tagar demonstrasi atau tagar-tagar lain yang berkaitan dengan berbagai tuntutan saat ini, saya rasa tidak akan menemukan, teman-teman. Silakan dinilai sendiri. Tadi Presiden sudah menyampaikan ya bahwa negara terbuka dan juga mendengarkan kepada aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat. Masuk yang disampaikan bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk menutup. Mereka melakukan secara sukarela, teman-teman. Padahal tadi jelas Wamen Komdiji menyampaikan bahwa mereka atau kementerian akan mengumpulkan petinggi-petinggi platform media sosial yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk membatasi hal-hal yang berkaitan dengan, dalam tanda kutip, demonstrasi, teman-teman. Tutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Dan pada saat ini negara juga kita memahami bahwa ada UMKM yang terdampak untuk berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa melakukan e-commerce meskipun tanpa live. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik sehingga fitur live dari TikTok bisa kembali. Lelucon apa lagi sih, ya ampun. Ibu Menkom Digi bilang fitur live TikTok dinonaktifkan sukarela, bukan arahan pemerintah. Kenapa sih mereka tuh nganggap kita beneran tol? Apa ya? Gini Ibu, daripada kita suuzon, nambah-nambahin dosa gue juga nih. Ibu kalau bikin statement kayak tadi, sertain juga tuh sama bukti-buktinya. Ini kan di sini Ibu bilang nih, live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok. Maksud Ibu di sini TikTok ngasih tahu Ibu gitu. Nah, kasih deh tuh suratnya kayak apanya kayak, biar kita semua percaya. Soalnya nih Bu ya, pas zaman 2023 nih, masih inget kan Ibu? Zaman kita semua kaget gara-gara TikTok meniadakan keranjang kuning. Itu tuh ada pengumuman resminya loh Bu ke kita. Ada Bu, ada, bukan gak ada. Yang sekarang gak ada Bu. Ini lagi gue masih nyimpen lagi zaman 2023 tuh. Zaman TikTok meniadakan TikTok Shop. Jelas lewat email. Karena nggak ada tuh pemberitahuan apa-apa dari TikTok. Nang baik TikTok nggak ada email masuk ke gue. Kalaupun di email nggak ada, biasanya tuh ada notifikasi sistem nih. Yang ini nggak ada apa-apa. Bahkan masih 14 jam yang lalu, TikTok tuh masih ngenotif soal recap live TikTok akun bini gue. Ini nggak ada nih, belum ada. 2025 Bu, zamannya transparansi. Jangan ngadal-ngadalin Gen Z. Mending Ibu sertain buktinya sekarang, biar masyarakat kagak pada minta share lo ke rumah Ibu. Udah banyak tuh di komen-komen. Tapi guys, semuanya jangan kepancing ya. Jangan kepancing sama jebakan-jebakan Batman model kayak gini. Dan semoga ya masuk akal saja, teman-teman.
sebagian besar pendapatan dari TikTok kemungkinan adalah berasal dari live streaming yang dilakukan oleh para konten kreator, teman-teman. Bisa dibayangkan persentase giveaway yang dibagikan ke TikTok itu lebih dari 50%, teman-teman. Dari sekian ribu bahkan mungkin jutaan host kreator yang live secara bersamaan dalam waktu tertentu, sudah berapa miliar yang didapatkan. Dan sekarang sudah berapa hari, teman-teman. Kita logika saja dengan akal sehat, teman. Berapa besar kerugian yang diperoleh TikTok? Apakah dengan hal seperti itu bisa kita terima argumentasi bahwa TikTok dengan sukarela menghentikan sementara live TikTok, teman? Pembatasan yang dilakukan TikTok, apakah masuk akal? Kalau memang tidak ada campur tangan dari pemerintah, apakah ini salah satu wujud dari pembungkaman, teman? Sudah banyak para konten kreator, politisi, praktisi yang mulai bersuara, teman-teman. Jangan sampai kejadian tahun 98 itu terjadi kembali dalam versi yang lain, teman-teman. Karena tersulut oleh satu dua hal yang awalnya itu adalah hal biasa, kemudian menjadi trigger untuk kejadian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam satu Indonesia.